Hai Sobat Instant Movie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama proses menjaga ketertiban umum, Kapten Polisi Chang menemukan sekelompok penjahat yang telah merampok sejumlah besar uang tunai dan menyembunyikannya di dalam kota. Seiring penyelidikan perampokan ini semakin mendalam, banyak petunjuk baru bermunculan. Pada akhirnya, dengan upaya Kapten Chang dan seluruh tim investigasi kriminal yang tidak takut kesulitan atau bahaya, rencana kriminal tersebut akhirnya berhasil digagalkan dan para pelaku kejahatan diadili. Mau tahu nggak bagaimana keseruan ceritanya dari film ini? Jadi nggak perlu lama-lama bareng saya, Bang Izul. Oke, let's review this movie. Cerita diawali dengan memperlihatkan tiga perampok bersaudara, yaitu Hao, Yuli, dan Bia Xiongsu. Saat ini mereka yang berniat merampok uang negara yang diangkut dalam kereta lekas mempersiapkan diri di posisi masing-masing sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dan tepat saat kereta berhenti di salah satu stasiun, Hao bersaudara itu pun langsung menjalankan aksinya. Berkat kerjasama yang apik antara Hao dan kedua adiknya, mereka berhasil menghabisi para petugas, kecuali seorang wanita pegawai bank yang diminta agar memegang sebuah granat, di mana hal itu membuat mereka bisa dengan mudah membawa kabur uang sekaligus melarikan diri dari polisi. Kisah akan berfokus pada seorang kapten polisi bernama Chang, yang mana saat perampokan uang di kereta sedang berlangsung, ia dan rekannya bernama Xiao Tengah berada di tempat perjudian terbesar di daerah itu untuk mengamankan dan menangkap semua orang di sana, karena kerap menimbulkan keributan yang ketika terdengar suara dentuman dari arah stasiun, mereka berdua lekas pergi menuju ke sumber suara. Di sana, Chang mendapat informasi bahwa sebelumnya telah terjadi perampokan uang cetakan baru, dan berdasarkan keterangan dari seorang pegawai wanita yang selamat, perampok yang mengenakan topeng tersebut terdiri dari 2 pria dan 1 wanita. Selain dari itu, ditemukan juga sebuah pistol dari anak laki-laki berusia 5 tahun yang mengaku sebagai pemberian dari seorang pria tepat sebelum tragedi ini terjadi. 是从一个5岁小男孩手上拿回来的。我们要抓的是3个疯子。 Para perampok itu sendiri telah mencuri uang senilai 10 juta yuan atau sekitar 22 miliar jika dirupiahkan. Hao memperingatkan kedua adiknya agar tidak menggunakan uang tersebut selama minimal 1 tahun, karena diketahui jika uang tersebut merupakan cetakan terbaru hingga tak seorang pun memilikinya, di mana Yuli yang sebenarnya tidak ingin melakukan kejahatan mengingatkan mereka yang kerap menjanjikan perampokan terakhir, namun pada kenyataannya tak pernah berhenti sampai saat ini. 我们现在干这些事情都见不得光，万一哪天翻船了呢？现在外面有很多警察，不出意外已经封城了。老办法，我们多待1个星期再。 Kapten Chang sendiri tengah mengevaluasi kasus perampokan di kereta bersama para rekannya. Namun rapat itu harus terhenti ketika komisaris menyatakan bahwa kasus tersebut telah diserahkan ke tim lain, di mana Chang hanya ditugaskan mengawasi pemasangan CCTV di pasar malam bersama Xiao dan anggota baru bernama Zuli yang akan menjadi bagian dari timnya. 你想怎么样就怎么样。 Di
pasar malam, Chang bersama kedua rekannya mengawasi pemasangan CCTV dari mobil sambil memakan ramen. Namun tak lama dari itu terjadi kerusuhan oleh sekelompok gangster yang merusak lapak pedagang tidak bersalah. Menyadari hal itu, Cheng dan timnya segera turun menghadapi para kriminal tersebut hingga polisi tambahan pun dikerahkan untuk mengamankan area pasar malam ini. Pada waktu yang bersamaan, beliau mendapati masalah saat dicurangi main oleh lawannya. Biao tidak kalah pun marah dan meminta izin pulang dengan alasan mengambil uang bayaran. Namun pemilik kasino bernama Liu yang sudah paham dengan orang seperti Biao langsung menutup kasinonya dan memulangkan semua orang. Hingga saat sepi, Liu menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Biao. Ketika sedang digerayangi, itulah Liu tak sengaja menemukan selembar uang cetakan baru yang hanya dimiliki oleh bank negara. Hal itu langsung membuatnya curiga bahwa Biao terlibat dalam perampokan yang terjadi di stasiun kereta api beberapa hari lalu. Dengan dugaan bahwa Biao menyimpan lebih banyak uang, Liu segera menghubungi Hao untuk mengabarkan keberadaan adiknya saat ini, di mana ia mengancam akan menghabisi adiknya itu kecuali jika bersedia menebusnya dengan sejumlah uang yang harus segera diantarkan apabila ingin sang adik selamat. Dalam perjalanan menuju lokasi yang disebutkan Liu, Hao berpapasan dengan Kapten Chang yang sejak tadi sedang mengamankan area tersebut. Mereka sempat dihentikan dan ditanya hendak pergi kemana, di mana Hao yang pandai bersandiwara pun menjawab bahwa ia sedang mengantar adiknya memberi seblak. 我带我妹妹到处逛逛，找点吃的。走吧。 Tak lama, Hao kembali dihubungi oleh Liu yang mengatakan belum bisa bertemu sekarang dan memintanya datang ke pesta ulang tahun ibunya esok hari, di mana sebelum Liu menutup teleponnya, ia sempat menyinggung soal uang yang ditemukannya pada saku Biao, membuat Hao sadar bahwa perampokannya telah diketahui. Keesokan harinya, Hao tiba di tempat yang dijanjikan sambil membawa uang sesuai kesepakatan. Namun saat hendak membawa Biao pergi, Liu yang mengaku sudah mengetahui perampokan di kereta langsung menahannya dan meminta Hao untuk berbicara terlebih dahulu. Di sana, Liu menawarkan kerjasama agar Hao Amam dari dikejar polisi. Saat Hao menanyakan rencana yang dimaksud, Liu justru meminta uang tutup mulut sebesar 1 juta yuan dan mengancam akan menghabisinya jika tawaran itu ditolak. Lantas Yuli yang ingin urusan dengan Liu segera selesai berkata bahwa ia akan membawakan uang tersebut. Sementara itu, Kapten Chang menerima informasi dari rekan tim lain bahwa Liu sedang mengadakan pesta ulang tahun ibunya. Khawatir akan terjadi kekacauan kembali, rekannya berniat mengawasi acara tersebut sehingga Chang memutuskan ikut mengawasi meskipun sudah diperingatkan oleh Xia bahwa itu bukan bagian dari tugasnya. Rupanya Yuli kembali dengan membawa perlengkapan senjata dan langsung menyerang semua orang di sana. Para tamu undangan dibuat ketakutan hingga berhamburan keluar. Dan di saat Yuli mulai menyadari kedatangan para polisi, ia pun melemparkan topeng kepada Hao dan Biao agar identitas mereka tidak diketahui. "你留在这儿。 长队， 留在这儿，请求武警支援。让开！"
Ketegangan berlangsung. Zhou yang sejak tadi hanya diam di dalam mobil melihat para penjahat bertopeng hendak memasuki mobil untuk segera kabur, tak ingin membiarkan mereka lolos. Ia pun menyetir mobil ke arah yang akan mereka lewati. Melihat hal itu, Kapten Chang langsung menghampiri Zhou sambil menembaki para penjahat yang akhirnya berhasil lolos. Ia pun segera memeriksa keadaan Zhou yang sempat dihujani tembakan, lalu memarahinya karena nekat dan sebagai bentuk kekhawatirannya terhadap rekan barunya itu. 你不怕死？谁让你上的？你不知道这有多危险？了，但是我不可能眼睁睁地看着犯罪嫌疑人从我的面前跑了。 Saat rapat evaluasi, Kapten Chang memastikan bahwa Liu mengetahui rahasia tentang kelompok perampok bertopeng itu. Ia pun memutuskan agar mencari Liu sebelum para perampok membungkamnya. Dan dari hasil penyelidikan, Liu terakhir kali terlihat di Hotel Tailai, membuat Chang segera bergegas pergi ke sana. 跟我去泰来宾馆。好，长队，我呢？你接着排查。行动吧。 Bersama rekannya yang lain, Zhou mendatangi lokasi yang dianggap mencurigakan berdasarkan hasil penelusuran. Ia pun bertanya kepada warga sekitar, apakah ada orang asing yang mencurigakan belakangan ini? Di mana si warga menjawab, ada 2 pria dan 1 wanita yang tinggal di sebelah rumah mereka. 2个男的一个女的，不是什么好人，特别是那个长发那个，非常讨厌的。 Memasuki rumah tersebut, Zhou tak menemukan seorang pun di dalam. Namun di saat membuka salah satu kamar, ia mengangkat penutup kasur dan mendapati jutaan uang cetak baru tersusun rapi di atasnya. Atas kelakuan beliau yang dianggap ceroboh karena mengambil uang meskipun sudah diperingatkan, mereka bertengkar dan membakar mobilnya untuk menghilangkan jejak. Hingga tak lama kemudian, Hao menerima panggilan dari suruhannya yang memberitahukan keberadaan Liu saat 知 ini. 道了。他来宾馆吗？ Liu yang berada di hotel didatangi oleh Hao dan saudaranya untuk dihabisi. Setelah dipastikan meninggal, mereka bersiap pulang. Namun tepat saat akan keluar, mereka yang menyadari kedatangan polisi dari atas lantas menyiapkan perlengkapan bertarung untuk menghadapi mereka. Liu yang sudah tertembak meminta Chang segera mengejar para tersangka. Namun Hao dan saudaranya melarikan diri melalui jendela kamar dan berhasil lolos setelah menghentikan mobil yang melaju di jalanan. Di mobil, Yuli yang rupanya tertembak tiba-tiba menghentikan mobilnya. Biao pun segera mengambil alih, kemudian membawa mereka pulang. Namun setibanya di rumah, mereka mendapati tempat itu telah dipenuhi polisi akibat penemuan uang oleh Zhou. Hingga akhirnya Yuli menghembuskan napas terakhirnya. 我们从来都没有想。 Usai menguburkan Yuli, Hao memutuskan melakukan satu perampokan terakhir sebelum benar-benar pensiun dari dunia kriminal. Dan targetnya kali ini yaitu pabrik emas Ye yang dikenal memproduksi emas hingga mencapai 50 kilo per setiap tahunnya. 你不是答应过姐最后一次吗？ 我要干完这最后一票，给你姐完成愿望。 Sebelum melancarkan aksi besar di pabrik emas, Hao dan Biao melakukan perampokan kecil terlebih dahulu di toko perhiasan dan pegadaian, di mana Zhou yang menerima laporan kasus itu segera memberitahu kapten sekaligus menyampaikan keresahan pihak Bang Jiang yang memberitahukan ada 2 orang pria mencurigakan kerap terlihat dari atap gedung seberang sedang mengamati keadaan. 还有江阳银行那边也发现了一个可疑的情况，有2个人经常在银行对面的楼顶盯着银行。
Setibanya di atap gedung seperti yang dilaporkan, Kapten Chang menemukan puntung rokok yang tampaknya sengaja ditinggalkan sebagai petunjuk. Hingga dalam diskusi selanjutnya, ia mulai menduga bahwa para perampok tersebut sebenarnya sedang mencoba mengecoh mereka. 先是打劫金店和典当行，像是在扰乱视线，但楼顶的烟头却像是故意留下的。不对劲，没这么简单。 Sementara Hao dan Biao tengah berada di pabrik emas yang menjadi target utama mereka, kakak beradik itu langsung memantau situasi dan kondisi di tempat itu, di mana penjagaan yang sangat ketat membuat mereka harus menyusun rencana dengan mengelabui salah satu manajer, mengempeskan ban mobilnya, lalu berpura-pura datang sebagai penolong tepat saat mobil itu akan digunakan. 我们以前当过修车的工人，帮你换。哟，这多麻烦呢！没什么，小事。拿工具。好好好，麻烦了，很快很快很快。 Setelah berhasil mendekati manajer melalui aksi pura-pura menolong, Hao memanfaatkan momen tersebut untuk meminta bantuannya agar beliau bisa diterima bekerja di pabrik. Dan begitu Biao mendapatkan akses sebagai karyawan, mereka berencana akan menjalankan aksi perampokan tepat pada hari pertama Biao bekerja. 就是我们行动的时间。我的枪没子弹了。枪嘛，我会想办法。 Saat itu, Hao dan Biao sedang melakukan transaksi senjata karena persediaan mereka sudah habis. Sebelum menyerahkan uangnya, Biao mencoba senjata tersebut terlebih dahulu. Namun liciknya, mereka malah menghabisi semua orang di tempat itu. Hingga kejadian tersebut sampai ke kepolisian, membuat Zhao menyarankan agar melakukan pengamanan di Bangjiang karena meyakini para perampok akan melakukan akhirnya lagi. 根据现场勘测推断，犯罪嫌疑人应该又得到了一批枪械，火力凶猛。长队，他们很可能近期就会对江阳银行下手，要不要多调点警力到江阳银行布控？ Singkat cerita, Kapten Cheng tiba di lokasi penemuan makam ilegal yang dilaporkan oleh para warga. Setelah digali, ditemukan mayat perempuan dengan luka tembak di perut serta uang cetakan baru di sekitar makam tersebut. Di Mena Zhao yang membawa bukti lain berupa gambar CCTV mengingatkan Kapten Chang pada kakak beradik yang ia temui di pasar malam. 长队，我有发现，这是106案犯罪嫌疑人和所使用的面包车的监控画面。 Sebelum benar-benar meninggalkan area itu, Kapten Chang menemukan sebuah buket dengan lapisan koran yang memuat berita tentang pabrik emas, membuat ia menduga jika pabrik tersebut akan menjadi target kerampokan selanjutnya. Dengan adanya dugaan itu, ia membuat janji dengan direktur pabrik emas untuk memastikan tidak ada hal-hal mencurigakan. Namun sebelum pulang, ia sempat melihat seorang pelamar baru yang disebut-sebut sebagai adik dari kenalan sang manajer yang dijadwalkan bekerja esok hari. 有很多还是老员工的家属。你现在看的这个后天就入职。Di kantor, Chang menjelaskan bahwa para perampok kemungkinan mengalihkan fokus polisi dengan menebar petunjuk palsu di sekitaran Bangjiang, sementara para perampok menjalankan aksi sebenarnya di pabrik emas yang lokasinya di ujung barat Bang, sehingga mereka akan melakukan aksinya tanpa khawatir oleh polisi. Pada tengah-tengah diskusi, itulah Zhao menyarankan sebuah sketsa wajah hasil keterangan dari anak laki-laki dalam kasus perampokan di stasiun kereta api, hingga Chang yang melihatnya langsung teringat pada pelamar baru yang memiliki wajah seperti para gambar. Hal itu menguatkan keyakinannya bahwa para perampok akan segera melancarkan aksinya di pabrik emas. Mendapati makam Yuli telah dibongkar, Hao segera menyusun rencana baru, yaitu mengirim dua pria untuk mendatangi Bangjiang dengan tujuan agar mereka dijadikan tersangka oleh para polisi. Sementara Hao dan Biao akan mengulur waktu dan memutuskan menunda aksi perampokan pabrik emas yang semula dijadwalkan hari ini. 安排你明天入职，你找2个人把这个包带到银行，为我们争取时间。
Sepulang dari makam, Hao dan Biao dijemput oleh sang manajer sesuai janji sebelumnya. Namun di dalam mobil, manajer tersebut memberitahu bahwa baru bisa mempertemukan mereka dengan direktur pada sore hari ini karena saat ini pabrik sedang dijaga ketat oleh polisi untuk proses pemindahan emas. Mendengar hal itu, Hao langsung menghabisi sang manajer di tempat lalu menyusun rencana untuk merampok emas saat dalam perjalanan pemindahan. 厂里来了一批警察，这厂长还把金子都弄走了。不是， Pihak Kapten Chang membagi tim pengawasan kedua lokasi, yakni Bang Jiang dan pabrik emas Ye, di mana polisi berhasil meringkus dua pria mencurigakan yang ternyata merupakan orang suruhan Hao. Sementara di pabrik, Kapten Chang yang telah berjaga hampir setengah hari pun belum menemukan tanda-tanda kedatangan siapapun. 害得我忙活一上午，把金子都转运走了。什么？你把金子运走了？什么时候的事？怎么不早说？ Hao dan Biao yang berhasil menemukan mobil pengangkut emas menyerang semua petugas pengawal dengan brutal hingga tak tersisa seorang pun sampai tak menyadari bahwa polisi sudah mengetahui pergerakan mereka untuk menghentikan aksinya. Serangan polisi yang datang dari berbagai arah memaksa Hao dan Biao untuk segera masuk ke dalam mobil berbeda, di mana Biao yang lebih dulu melajukan mobilnya mendapati serangan brutal dari para polisi hingga ia nekat meledakkan granat yang di bawahnya berharap bisa membukakan jalan untuk Hao melarikan diri. Tak akan membiarkan kriminal itu lolos lagi, Kapten Chang terus membuntuti mobil yang dikendarai Hao hingga pengejarannya berakhir di sebuah area pabrik, membuat mobil yang dikendarai Hao menabrak tumpukan material dan menyebabkan mobilnya terguling. Rupanya Hao yang masih hidup langsung menyerang Kapten Chang dengan tangannya. Aksi baku hantam keduanya pun tak terelakkan dengan kemampuan bertarung yang seimbang, sehingga saling menyerang dan bertahan memanfaatkan berbagai peralatan di sekitar sebagai alat bertarung. Setelah pertarungan yang cukup lama, karena keduanya terus bertahan, Chang akhirnya mendapat kesempatan untuk menghantam wajah Hao bertubi-tubi dengan menggunakan sebatang kayu, hingga Hao tak berdaya dan hanya bisa pasrah saat petugas yang baru datang ke sana untuk memborgolnya. Sesuai hukum yang berlaku di negara itu, Hao dijatuhi hukuman yang setimpal dan semua aset pribadinya disita. Hingga 6 bulan sejak kejadian itu, Chang bersama Zhao mengunjungi makam Xiao untuk mengenang pengorbanannya dalam memberantas kriminal di negara ini. Dan film pun selesai guys.